Pemirsa, Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggelar pertemuan trilateral di Bali hari ini. Pertemuan memfokuskan pada kerjasama pengamanan maritim di wilayah Laut Sulu, Filipina Selatan yang kerap menjadi lokasi penyanderaan. Ketiga Menteri Pertahanan menyepakati adanya 6 poin peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kerjasama yang dilakukan diantaranya dengan meningkatkan patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, dan peningkatan jaring komunikasi antar ketiga negara. Kapal-kapal yang lewat wilayah perairan Filipina nantinya akan semakin diawasi. Para pengusaha kapal diharapkan disiplin agar tidak ada lagi aksi pembajakan kapal. Dan untuk mengetahui langkah konkret dari kesepakatan ketiga negara, kita bergabung dengan Ferry Prihardi langsung dari Nusa Dua, Bali. Ferry, selain menggelar patroli bersama, apakah nantinya juga akan dibangun posko militer trilateral untuk mempermudah pengamanan maritim? Ferry? Posko komando akan dibangun, Rory. Ini salah satu bentuk kesepakatan dari 6 poin yang sudah disepakati pada serangkaian pertemuan trilateral Menteri Pertahanan pada hari ini, dan poin ini akan segera direalisasikan secara langsung dengan membangun satu posko yang menjadi komando di daerah ataupun di kota Bungau atau Bunggau di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Posko ini nantinya akan terdapat perwakilan dari aparat keamanan di tiga negara, yaitu Filipina, Indonesia, dan juga Malaysia, yang senantiasa akan berkoordinasi dan memantau jalur ataupun jalan dari kapal yang melewati wilayah perairan Sulu di selatan Filipina. Nantinya akan ada posko-posko lainnya, posko-posko kecil yang masing-masing berada di wilayah perbatasan di tiga negara ini. Di Filipina tadi sudah menjadi pusat komando di daerah Bunggau, lalu nanti di perbatasan dengan Indonesia pun ada, begitu juga dengan yang berada di perbatasan wilayah Malaysia. Nantinya seluruh kapal-kapal yang melewati perbatasan ataupun perairan Laut Sulu ini akan terus dipantau oleh tim keamanan hingga misalnya keluar dari wilayah batas RI, lalu nanti dilanjutkan dengan patroli di wilayah keamanan Filipina. Selama ini menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riamizar Triakudu, memang banyak sekali kapal-kapal yang melewati tidak di jalur yang seharusnya atau di jalur ilegal, sehingga banyak sekali dalam hal ini katakanlah kelompok-kelompok bersenjata, salah satunya Abu Sayyaf, yang memanfaatkan celah kekosongan tidak adanya tim patroli keamanan laut tersebut sehingga terjadilah penyanderaan. Jadi kedepannya diharapkan seluruh kapal dapat lebih disiplin dengan melalui jalur-jalur yang ilegal, yang legal maksud kami, yang sudah ada patroli laut. Saat ini patroli keamanan dari trilateral atau dari tiga negara sudah berada di titik masing-masing, sehingga diharapkan ke depannya sudah tidak ada lagi upaya perompakan ataupun penyanderaan terhadap kapal-kapal dan juga anak buah kapal yang ada di dalamnya. Dan ini adalah salah satu bentuk kesepakatan yang dasar hukumnya sudah disepakati hari ini dalam pertemuan puncak tiga Menteri Pertahanan, sehingga diharapnya ke depannya tinggal dilaksanakan realisasi dari bentuk kerjasama keamanan wilayah ini. Rory Asyari. Ferry, ini Anda tadi mengatakan patroli laut, kemudian adakah kemudian pengawalan kapal begitu? Misalnya kapal dari Indonesia yang membawa batu bara ke Filipina akan dikawal oleh kapal Indonesia, kemudian nantinya apabila masuk ke perairan Filipina akan ada estafet pengawalan kapal. Adakah kegiatan ini nantinya dalam kebijakan yang diterapkan oleh tiga Menteri Pertahanan di Bali saat ini? Ya, kebijakan tersebut masuk dalam salah satu poin yang disepakati dalam pertemuan hari ini. Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu sudah menyebutkan bahwa dalam waktu akhir-akhir ini ada beberapa kapal yang membawa muatan cukup berat dan juga cukup banyak, yang pada akhirnya ketika melewati daerah perbatasan ataupun keluar dari satu negara, misalnya katakanlah dari wilayah Republik Indonesia untuk masuk ke perairan Laut Filipina, disertai dengan kapal patroli yang mendampinginya, lalu di dalam kapal tersebut juga langsung disertai aparat ataupun dalam hal ini katakanlah tentara perbatasan untuk menjaga dan juga untuk mengamankan kapal tersebut untuk keluar dari wilayah Laut RI. Selanjutnya ketika kapal tersebut memasuki wilayah perairan Filipina, maka akan langsung dilanjutkan dengan pengamanan yang dilakukan oleh
tentara di wilayah nasional Filipina tersebut. Hal ini sudah dilakukan karena sudah merupakan kesepakatan dalam pertemuan yang dilakukan sebelumnya yang merupakan dilakukan di wilayah Laos dan juga Filipina, dan ini sudah memiliki dasar hukum karena sudah disepakati dalam pertemuan hari ini. Sehingga kita tentunya masyarakat mengharapkan benar-benar upaya ini dilakukan di lapangan, terutama di wilayah Laut Sulu di Filipina Selatan tersebut, agar tidak ada lagi upaya ataupun drama-drama penyanderaan yang merepotkan banyak pihak, Rory. Baiklah, Ferry Priyadi melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, hampir 1,5 bulan sejumlah warga negara Indonesia disandra oleh kelompok bersenjata Filipina. Keluarga korban terus berharap pemerintah segera membantu pembebasan para sandera. Apalagi sebelumnya, keluarga sempat diresahkan dengan adanya isu sandera yang akan dieksekusi. Pemerintah menggelar pertemuan dan pendampingan psikologi dengan 5 orang perwakilan keluarga sandera di Gedung Kementerian Luar Negeri Senin kemarin. Pemerintah menjanjikan komunikasi terkait sandera dengan pihak keluarga akan dilakukan sebaik mungkin sebagai upaya pembebasan sandera. Ya, sempat berkomunikasi. Cuma hari ini juga sudah menjelaskan penjelasan dari pihak Kemenlu mengenai upaya-upaya yang mereka lakukan dalam upaya pembebasan keluarga kami. Dan kami juga akan dijanjikan soal pendampingan untuk memudahkan memudahkan mendapat informasi tentang kondisi keluarga kami di sana. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku belum ada titik terang pembebasan sandera. Meski demikian, pihaknya terus berkomunikasi dengan sejumlah instansi agar sandera WNI dapat segera diselamatkan. Komunikasi terakhir yang saya miliki adalah dengan Filipina. Kemarin saya melakukan komunikasi lagi untuk mengecek keberadaan para sandera kita, mereka ada di mana, dalam kondisi apa dan sebagainya. Jadi komunikasi tetap terus dilakukan untuk memantau dan mengupayakan pembebasan sandera kita. Keadaan terakhirnya masih sehat semua, masih baik? Sejauh yang saya peroleh, ya. Pemerintah saat ini memfokuskan pembebasan sandera dengan upaya diplomasi. Pihak TNI Polri dan Kementerian Luar Negeri diklaim memiliki strategi yang sama di bawah Crisis Center yang diawasi oleh DPR. Hingga kini masih ada 10 WNI yang disandra kelompok bersenjata Filipina. Mereka adalah 7 anak buah kapal Tugboat Charles yang disandra sejak 20 Juni 2016 dan 3 anak buah kapal ikan yang disandra pada 9 Juli 2016 dari perairan Sabah, Malaysia. Tim Liputan, Metro TV. Sesaat lagi pemirsa, kami akan membahas bagaimana progres upaya penyelamatan para sandera dan sekaligus kami juga menghadirkan sejumlah perwakilan dari keluarga para sandera untuk berbincang bersama dengan kita semua. Sesaat lagi di Prime Time News.